Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina sahabat netizen yang dirahmati Allah, sahabat Facebook, sahabat WA, sahabat Instagram yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini Sabtu malam minggu weekend. Selamat berweekend ya. Dan pada tanggal 15 Juli 2023 kita lanjutkan lagi tatapan, program tatapan Tahfiz Tadabbur bareng Panue di doa tahlil paragraf keempat di jilid ketiga ya guys. Kemarin jilid kedua sempat terpotong ya, ada sesuatu dan lain hal. Kita lanjutkan di jilid ketiga. Di jilid ketiga, namun sebelum saya mentadabbur doa tahlil paragraf keempat ini, ingin saya sampaikan bahwa sebuah pengetahuan adalah hal yang sangat penting untuk kita peroleh ya, pengetahuan, baik pengetahuan tentang alam ya, ataupun pengetahuan tentang prosedur ya, ataupun pengetahuan tentang kita ya sebagai makhluk yang menghuni alam, sebagai makhluk yang menata alam, yang diberi tugas untuk menata alam. Dan semua itu ada di dalam Al-Quran, dalam kitab atau di dalam wahyu, firman-firman Sang Khalik. Tentunya hari ini ya saya karena seorang muslim membahas itu semua di dalam Al-Quran ya. Dan terima kasih untuk sahabat yang sudah menyempatkan hadir ya di podcast Sampan ini. Podcast Sampan ini, podcast kecil-kecilan nih guys ya. Ini penting guys, bener serius. Karena kan Allah bilang Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu anhu mas'ul. Janganlah kita mengikuti, janganlah kita melakukan sesuatu kalau tanpa ada ilmu, tanpa ada dalilnya, tanpa ada referensinya. Karena penglihatan, pendengaran, dan hati semua diminta pertanggungjawaban. Ya kan pastinya kita mengharapkan surga ya guys ya. Kita mengharapkan surga ya. Kita mengharapkan, kita berekspresi sehebat-hebatnya agar kita memperoleh kebahagiaan, kenikmatan, kedamaian ya, kenyamanan, kesejukan ya, ketenangan. Itu yang tentunya kita perjuangkan ya. Nah, terima kasih Bung Irin Menteng sudah menyaksikan. Semoga Bung Irin senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala.
dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Selanjutnya saya lanjutkan ya itu guys ya, maka saya secara pribadi sudah banyak tayangan mengupload Zikir of the Day, kemudian mengupload tayangan murojaah atau pemantapan dari sebuah keilmuan, kemudian ada penguasaan keilmuan, ada mencoba mentadabur yang menggali lebih dalam tentang keilmuan ya. Ilmu apa itu ya? Ilmu yang bersumber dari sang pencipta ya. Saya meyakini betul bahwa alam ini memiliki zat pencipta, termasuk kita di dalamnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga meyakini bahwa Al-Quran merupakan satu prosedur dari Sang Khalik agar kita dapat menata alam sebaik-baiknya sehingga alam ini menjadi surga. Itu guys ya. Kita kan melakukan segala hal yang positif itu yang tentunya berdasarkan, berijab, berreferensi, berdalil sesuai dengan wahyu ilahi, ajaran ilahi. Itu guys. Ya, nah ajaran-ajaran ilahi ini coba saya sosialisasikan melalui media sosial. Aplikasi Facebook itu. Ya. Dan ini yang mudah-mudahan bermanfaat dan juga saya berharap ini merupakan amal soleh buat saya dan keluarga. Saya dan keluarga dapat mendapatkan satu karomah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan, mendapatkan pertolongan dan juga bimbingan sehingga tetap ada jalan yang lurus ya. Lalu masih di tentang keilmuan ya, dan ini didasarkan dari surat Al-Mulk ya, di hampir akhir-akhir ayatnya yaitu qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Sesungguhnya pengetahuan itu semuanya dari Allah. Qul innamal ilmu indallah. Sesungguhnya semua pengetahuan itu dari Allah. Wa innama ana nadhirun mubin, dan katakanlah bahwa manusia memiliki kewajiban untuk bernazir ya, menyampaikan sebaik-baiknya kepada seluruh sesama gitu guys ya. Dan lalu itu saja untuk prolog pada malam hari ini sebelum saya masuk ke pembicaraan inti, bahasan inti, yaitu doa tahlil di paragraf ya, di jilid ketiga. Saya ditemani sang istri saya ya, bidadari surga tentunya, bidadari yang diutus ke bumi ya, buat saya menemani sepanjang perjalanan hidup saya. Sebentar boleh. Kita ayo berdialog, kita sampaikan. Amin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi di situ ya. Nah itu dia wajah cantik ya dari istri saya Asar Mams yang alhamdulillah pada malam ini bersedia menyapa sahabat semua ya. Dan kemudian kita masuk ke doa tahlil paragraf keempat, yaitu
bermakna, ya Allah, Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah, wa ausil sampaikanlah, wa taqabbal dan jadi Allahumma ja'al, jadikanlah, sampaikanlah, wa taqabbal dan terimalah, sawaba pahala ya. Pahala itu apa? Kebaikan ya. Kebaikan, seluruh kebaikan yang kita ketahui dan yang dinilai sebagai kebaikan, dan sebaik-baik penentu kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sawaba makorona fil Qur'anil azim, dari apa-apa yang kami baca ya Allah di dalam Al-Quran ya. Kita membaca banyak ya di dalam di dalam majelis tahlil itu banyak ayat-ayat yang diutarakan, dilantunkan bersama-sama ya. Lalu wa ma halalnahu min la ilaha illallah, dan dari zikir tahlil ya, dari zikir tahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada tidak ada ajaran sebaik dari ajaran ilahi. Tidak ada alam ya, tidak ada alam sebaik dari alam ilahi. Tidak ada SOP, prosedur ya. Tidak ada umat, tidak ada bangsa sebaik dari bangsa ilahi. Maka yuk kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sesuai dengan ajaran ilahi. Itu kalimat tauhid ya. Kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada ajaran sebaik dari ajaran ilahi. Tidak ada makhluk selain dari makhluk ilahi. Tidak ada kekuasaan selain dari kekuasaan ilahi. Itu guys ya. Dan ini juga didasari dari berlandaskan dari ayat firman Allah yang di surat 14 ayat 24, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah isluha sabit wa far'uha fis sama' ukulaha kullahinna ila akhirul kalam. Nah, kata Allah di dalam firman-Nya, tidakkah kalian memperhatikan pohon ya, sebagaimana pohon itu memiliki akar, batang dan buah. Jadi ada tiga faktor yang memiliki sebuah pohon. Jadi Allah menginginkan kita perhatikan pohon, bukan saya yang menghendaki untuk kita semua memperhatikan pohon, tapi Allah lah yang berkehendak agar kita memperhatikan pohon. Kenapa pohon? Kata Allah, pohon itu memiliki 3 unsur. Ada akar, ada batang, ada buah. Ya. Akar, batang beserta dahan, beserta ranting, beserta daun. Nggak sampai ranting. Nah, kemudian unsur ketiga ada daun, ada bunga, ada putik, ada buah. Itu ada 3 unsur. Seperti halnya seperti halnya tadi yang saya sampaikan dari kalimat tauhid tadi, tidak ada ajaran ya, tidak ada ajaran yang terbaik selain dari ajaran ilahi. Nah, tidak ada maka mana ajaran ilahi? Firman Allah.
selain kekuasaan Tuhan. Nah, kita berada di negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ini sebuah semangat sebetulnya guys ya, sebuah sebuah booster ya, sebuah stimulasi ya, sebuah kalimat mantra ya, agar kita memiliki semangat yang bertambah ya. Untuk apa? Untuk menghidupkan ya, untuk memperbaiki, untuk merapihkan, untuk memperindah negeri kita ini, Indonesia kita ini ya, tanah air kita ini ya, kalimat tauhid itu ya. Ayo kita bersama-sama memperjuangkan ya, memperbaiki alam atau tanah air Indonesia agar semakin maju ya, bisa mengungguli dari bangsa-bangsa lain ya. Bahkan kita semua ya, manusia di bumi ini memiliki visi misi yang sama untuk menata bumi agar semakin indah, sebagaimana gambaran surga yang telah Allah gambarkan, telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Lalu ya, itu dari kalimat tauhid ya guys ya. Nah, kemudian wa ma sabahnahu min subhanallahi wa bihamdi, maka dari zikir kesucian subhanallah, dari zikir kesucian subhanallah, itu subhan asal kata dari subhan yang berarti Allah maha suci. Kalau subhanallah walhamdulillah, Allah maha terpuji, Allahu akbar, Allah maha besar. Subhan, jadi sama-sama kita menjaga diri kita, menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga perilaku kita dari hal-hal yang membuat Allah murka gitu ya guys ya, yang membuat yang tidak berkesesuaian dengan teladan Rasul Nabi Muhammad SAW, yang juga berseberangan dengan Al-Quran itu guys. Jadi wa masabahnahu min subhanallahi wa bihamdihi, kita nggak boleh pandangan kita nggak boleh lihat yang negatif ya, cari konten yang baik-baik lah, yang tidak menghujat, yang tidak mengkriminalisasi, yang tidak mempersekusi ya guys ya, yang tidak mendidik, yang senantiasa positif. Dan terus begitu juga pendengaran kita, begitu juga perasaan kita, begitu juga pikiran kita, tidak boleh menggunakan berpikir yang tidak baik ya. Contoh berpikir yang tidak baik, berpikir untuk melakukan kriminal gitu ya, yang saya sebutkan tadi. Juga hati kita mesti dipelihara. Nah, itu wa ma sabahnahu min subhanallahi wa bihamdi, dan wa ma sholainahu ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kan, sesungguhnya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau menjadi teladan kita ya. Nama bu istuli utamima makarimal akhlak. Rasul diutus untuk memperbaiki akhlak manusia gitu guys ya. Lalu apalagi fi hazal makan di tempat di mana majelis tahlil berlangsung, atau secara luas ya, kita juga berharap ya
Allah menerima, Allah menyampaikan, Allah menjadikan pahala seluruh bangsa ini, ya, seluruh bangsa, seluruh tanah air Indonesia, seluruh bumi, gitu ya. Fi hadzal makan tidak saja terbatas dari terlimitasi dari tempat di mana majelis taklim itu berlangsung. Terus fi hadzal makan hadiyatan minna wasilatan warahmah, kemudian kita menghadiahkan, ya, kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW min mawahibi fadlika nazilah wa barakatan samilah, ya, sesuatu yang menghormati beliau sebagai baginda Nabi, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, ya mudah-mudahan dengan dengan pengetahuan yang kita miliki, kemudian memberikan satu semangat buat kita agar kita kemudian bertungkus lumus dengan sesama bangsa kita, ya, sesama tanah air, untuk menghebatkan Indonesia, ya, agar Indonesia memiliki satu karya, karena sampai sekarang kebanyakan, ya, produk-produk otomotif, kemudian listrik, produk-produk properti, kebanyakan dari bangsa-bangsa lain. Kita berharap dengan seperti ini ada semangat untuk kebersamaan dan menata tanah air Indonesia agar mampu menjadi negara yang mandiri, gitu ya guys, yang tidak membutuhkan intervensi dari bangsa lain, gitu guys. Terus lalu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, kalimat yang tadi terakhir merupakan kalimat penutup dari paragraf keempat. Saya berharap dengan tayangan ini sahabat semua bersemangat untuk meningkatkan pengetahuan, memiliki kesamaan dalam pengetahuan, dalam pemikiran, dalam visi dan misi, ya, kemudian kesamaan dalam cita-cita, seperti yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu cita-cita dari pembukaan adalah menjadi bangsa yang berdaulat, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut memelihara perdamaian dunia dan meningkatkan perdamaian dunia, ya, juga mencerdaskan, terus menyehatkan juga, ya guys, ya, karena Islam itu adalah bicara segala hal, semua aspek diinformasikan oleh Allah, disampaikan pengetahuannya melalui malaikat, baginda Rasul, kemudian dibukukan dalam mushaf, semua disampaikan. Tidak saja bermuamalah tentang budaya, tapi semua aspek ideologi, ya. Jadi Islam memiliki satu ajaran, satu undang-undang, kemudian aspek politik, Islam juga mengajarkan politik yang baik, ya. Kemudian aspek ekonomi diajarkan dalam Al-Quran, ekonomi, sosial, ya,
bagaimana hidup bersosial dengan sesama, kemudian apa namanya, budaya juga, tentang pertahanan dan keamanannya juga, semua dibicarakan di dalam Al-Quran. Ayo kita sama-sama mungkin setelah membahas doa tahlil ini, kita akan kembali lagi ke surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sebelumnya juga sudah banyak beberapa surat yang saya sampaikan, saya tayangkan di Zikr of the Day. Kemudian kita sama-sama menguasainya, kemudian memahaminya, agar apa? Agar terjadi satu kesamaan dalam kesamaan dalam bertindak, ya, kemudian kesamaan dalam bercita-cita, gitu guys. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan menjadi amal soleh dan Allah terima sebagai pahala untuk wasilah membuka pintu surga Allah di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.